Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita mulai kebaktian matahari terbenam, tetapi sebelumnya harap yang membawa gadget supaya di nonaktifkan atau di silentkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian pada petang hari ini. Kita akan memulai kebaktian matahari terbenam pada tanggal 21 November dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Firman Tuhan sebagai pembuka kebaktian matahari terbenam dari Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah untuk Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan untuk Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita dengan pujian nomor 90. Dengar malaikat nyanyi. Ini adalah lagu Natal nomor 90. Kita menyanyikannya dengan berdiri 90. Dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung sorga bergawi, sukacita menggema. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka untuk segala bangsa. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Bersama ke Bethlehem melihat bayi mulia, berteluh dan menyembah juru selamat manusia. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami
bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami pada petang hari ini datang menghadap tahta-Mu, tahta kudus, tetapi sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa. Melalui Putra-Mu, kami dapat menghampiri Engkau. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang-orang yang sudah berdosa, mohon belas kasihan-Mu. Dengan darah Putra-Mu yang telah tertumpah di atas bukit Golgota, hapuskanlah semua pelanggaran kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu dan Roh-Mu dapat menaungi kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian matahari terbenam ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya dari awal sampai akhir, nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Wahyu pasal 20. Kita akan membaca hanya 4 ayat, karena itu kita akan membacanya secara serentak. Wahyu 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam danau api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita yang diizinkannya membaca, mengingat, dan melaksanakan bahkan memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Natal yang kedua, nomor 92. 92, Hai Malaikat dari Sorga. 92. Hai malaikat dari sorga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Kristus
Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan jantung sepenuh, tiba tilikan Allahmu dalam Putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita menghafal ayat hafalan dari Yesaya pasal 4 ayat 2, yaitu gelar Tuhan Yesus, tunas yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Yesaya 4 ayat 2. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. Jikalau belum dapat terhafal, maka kita dapat menghafalnya selama 1 minggu ini. 3, 2, 1. Yesaya pasal 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan untuk orang-orang Israel yang terluput. Tiga, 2, 1. Yesaya pasal 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan untuk orang-orang Israel yang terluput. Ini merupakan janji dari Allah untuk orang-orang Israel dan juga kepada kita ya, yang percaya Yesus. Mari kita terakhir kali mencoba menghafalnya. 3, 2, 1. Yesaya pasal 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan untuk orang-orang Israel yang terluput. Demikianlah ayat hafalan kita. Silakan dibawa pulang dan dapat dihafal ya, sebanyak mungkin ya, supaya kita betul-betul dapat menghafal ayat hafalan ini. Selanjutnya kita melihat warta gereja. Tolong didoakan untuk jadwal pelayanan minggu depan, baik yang memimpin pujian, yang berkhotbah, dan seterusnya ya. Dan juga yang kolekte, dan juga yang melayani di bidang teknis perekaman. Warta gereja yang pertama, Natal di Pos PI Sungai Raya Dalam akan diadakan ya pada tanggal 19 Desember tahun Tuhan 2021. Jadi ini pas hari Minggu ya, seperti kebaktian biasa, tetapi ditambah dengan kebaktian Natal. Jadi bukan hanya kita hadir
dalam kebaktian ini dapat juga kita membawa ya keluarga dan kawan untuk berkebaktian Natal ya, supaya semua keluarga kita dapat percaya Yesus. Kemudian yang kedua, kita mengucap syukur bahwa kelas PDA sudah berlangsung bukan hanya di gereja tetapi juga di Sungai Raya Dalam ini. Untuk yang akan dibaptis dan reafirmasi iman maupun pindah anggota gereja, ini tiap hari Minggu ya, jam 5.30 sore diselenggarakan. Dan kalau Tuhan izinkan pada akhir tahun ini di penghujung bulan Desember ya, pembaptisan akan dilangsungkan. Nah, apakah ada yang pertama kali datang? Kalau tidak ada, kita berdoa ya, dan juga berusaha mengajak kawan-kawan kita, keluarga kita yang belum ke gereja untuk berkebaktian. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian 136. Saat ia kembali, dan yang akan menjalankan kolekte karena Yanti tidak ada, maka Marcela silakan menjalankan. Marsia 136. Saat ia kembali. Dikasihinya, pemiliknya bersinar bintang kejora yang bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah dan Bapa kami di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami dan memberkati kehidupan kami. Bukan hanya berkat-berkat rohani, keselamatan dalam Tuhan Yesus, tetapi juga berkat-berkat jasmani. Ya Bapa, pada pertengahan kebaktian ini, kami berterima kasih karena kami anak-anak-Mu dapat membawa persembahan ini kepada Engkau. Kami mohon dengan hormat Engkau menerimanya. Dan kami mohon juga Engkau berkenan memakai uang ini untuk pelayanan, bahkan perluasan kerajaan-Mu untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi.
Ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan ini. Engkau juga memberkati keluarga mereka, ayah ibu mereka, bahkan kakek nenek mereka yang telah memberikan uang ini kepada mereka untuk dipersembahkan. Jikalau di antara mereka masih belum percaya Yesus, tolonglah agar pembawa persembahan ini dapat membawa Injil Yesus kepada keluarga mereka untuk diselamatkan. Ya Bapa, kami juga ingin mempersembahkan kami sendiri sebagai korban yang hidup kepada Engkau. Kiranya Engkau memberikan kami kesempatan dan latihan agar kami dapat melayani Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian ya Bapa doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu, silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iblis Dihukum untuk Selama-lamanya, dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah pengabar Injil Juli Min Pang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kembali kita membuka Alkitab kita yang terdapat di Kitab Wahyu pasal 20, secara khususnya di ayat yang 10. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu selama sepekan ini, secara khususnya di hari Tuhan ini. Dari pagi kami dapat melayani Engkau, menyembah Engkau, dan pada petang hari ini kembali kami diberikan kesempatan yang indah untuk datang ke hadapan-Mu, menyembah-Mu lewat puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong untuk setiap kami, baik yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang menyampaikan firman Tuhan, agar sama-sama mendapatkan berkat secara rohani dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah hamba yang terbatas ini, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menjadi penyambung lidah-Mu, agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan secara sederhana, sehingga yang mendengar bisa mengerti. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan terima kasih karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Secara khususnya di Kitab Wahyu. Tidak terasa kita sudah masuk pada pasal yang ke-20 dari 22 pasal yang terdapat di Kitab Wahyu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kitab Wahyu merupakan kitab yang sangat sulit untuk dimengerti, akan tetapi menarik untuk dipelajari. Mengapa? Karena Kitab Wahyu ini berkaitan dengan akhir zaman. Kita tahu kan akhir zaman? Nah, ayat-ayat yang memuat tentang akhir zaman
adalah ayat-ayat yang ditulis dalam gaya bahasa apokaliptik, ya, dan bersifat nubuatan. Oleh karena itu kita harus bagaimana? Oleh karena itu kita harus hati-hati bagaimana cara kita menyampaikan dan dalam tafsiran-tafsirannya. Salah satu hal yang menarik yang perlu kita pelajari di akhir zaman ini adalah kerajaan 1000 tahun. Tentunya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kerajaan 1000 tahun, ya, yaitu yang terdapat di kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 6. Kata akhir zaman selalu menjadi topik yang menarik dan membuat orang-orang menjadi penasaran, ingin mendengarnya. Orang-orang ingin tahu kapan itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, atau tanda-tanda apa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kapankah kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi? Dan seperti apakah, ya, kerajaan 1000 tahun tersebut? Banyak orang menjadi penasaran, ingin mengetahui. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, kita harus tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi. Alkitab mencatat, ya, ada beberapa tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Seperti yang tercatat di Matius pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-25, di situ ditekankan khotbah tentang akhir zaman. Jadi saudara-saudari boleh pulang ke rumah, membuka Alkitabnya, membuka di Matius pasal yang ke-24 sampai 25. Di situ saudara-saudari bisa mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Di situ dikatakan, ya, saya hanya merangkumnya. Di situ dikatakan, ya, akan ada penyesatan. Akan ada penyesatan. Selanjutnya muncul, ya, Mesias palsu yang mengatasnamakan Kristus. Kita tahu bahwa di dunia ini, di zaman sekarang ini begitu banyak yang mengakui nabi, mengakui utusan dari Yesus, yang mengajarkan tentang Yesus, tetapi sebenarnya bukan keselamatan yang diajarkan, tetapi tentang keduniawian, tentang harta keduniawian. Selanjutnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yaitu terjadinya penganiayaan dan kemurtadan, ya, penganiayaan dan kemurtadan. Terus gempa bumi, bencana alam, peperangan antar etnis dan juga bangsa, apalagi kehancuran dunia, kehancuran ekonomi dunia, kelaparan di berbagai tempat, bangkitnya kembali negara Israel, dan juga Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Hal ini semua dicatat di dalam Matius pasal 24 sampai 25. Dengan adanya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ini, kita sebagai orang percaya kita diajarkan, ya, untuk percaya, ya, diajarkan untuk percaya dan selalu berharap, berjaga-jaga dan juga berwaspada. Inilah yang diajarkan kepada orang percaya tentang akhir zaman ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3, di situ ditekankan, saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Janganlah gelisah jantungmu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untukmu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini ditekankan oleh Tuhan Yesus, ya,
Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Ya, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Ini merupakan janji Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Dan juga sekaligus merupakan pengharapan dari setiap orang percaya juga. Nah, sekarang bagaimana saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Kita di sini meyakini ya, ada dua tahap atau selang waktu yang berbeda mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tahap pertama yaitu pengangkatan. Jadi artinya semua yang mati yang percaya Tuhan Yesus ya sebelum kita itu akan dibangkitkan dan langsung dikasih tubuh yang mulia dan bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Dan bagaimana dengan yang masih hidup? Yang masih hidup tidak akan mengalami kematian, ya, melainkan akan langsung diangkat ke angkasa dan dikasih tubuh mulia. Jadi pada akhirnya mereka yang dibangkitkan maupun yang diubahkan akan sama-sama diangkat ke angkasa untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Nah, mungkin di antara kita di sini belum tahu apa itu tubuh mulia. Tubuh mulia. Kita tahu ya bahwa tubuh mulia adalah tubuh yang sempurna yang dimiliki oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Itulah tubuh mulia. Tubuh mulia itu bagaimana? Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya kalau kita mau kemana saja dengan sekejap mata, ya kita akan sampai. Selanjutnya tubuh yang mulia itu adalah tubuh yang tidak bisa tua lagi. Tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Ya. Tadi jam 5 lewat saya mendengar kabar dari termasuk jemaat kita yang juga berusia di atas 60-an mungkin, ya. Dulu kami pernah baptis dia bersama Pak Peter dan juga Bapak Pendeta Pang, Saudara Rudi dan rekan-rekan. Ternyata anaknya Desi mengabarkan kepada kami bahwa bapaknya itu tiba-tiba jatuh pingsan. Tetapi sebenarnya bapaknya itu sudah sakit sudah lama. Ya, tiba-tiba tadi jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang pulang ke rumah Bapa di surga, dipanggil Tuhan. Inilah manusia. Manusia itu tidak kekal adanya di dunia ini. Manusia itu hanya sementara. Seperti benda-benda yang kita miliki. Kita jangan membanggakan harta benda kita. Jangan membanggakan segala sesuatunya. Karena segala sesuatu itu hanya sementara. Ya. Nah, selanjutnya. Tahap kedua dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah yaitu Tuhan Yesus ya akan turun ke bumi mengalahkan semua musuhnya itu dengan mulutnya atau firman-Nya, dengan mulutnya. Artinya ya, setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi, mulailah kerajaan 1000 tahun di mana iblis itu akan dirantai dalam jurang maut dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan memerintah bersama orang kudusnya 1000 tahun di bumi. Mengenai kerajaan 1000 tahun, ya, ada beberapa pandangan yang berbeda. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar ada 3 pandangan tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun. Dari 3 pandangan tersebut ya, kita meyakini hanya satu pandangan saja, yaitu pre-milenium. Artinya apa?
Artinya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dan setelah itu ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangannya itu, sebelum kerajaan 1000 tahun itu, akan ada masa 7 tahun tribulasi atau kesusahan besar. Di mana 3,5 tahun pertama Antikristus itu akan muncul. 3 tahun pertama Antikristus itu akan muncul. Dan di akhir masa 3,5 tahun yang pertama, ya, apa yang terjadi? Antikristus akan mulai menganiaya semua orang percaya. Ya, sehingga semua orang percaya akan melarikan diri, baik itu ke gunung-gunung maupun ke tempat-tempat yang lain. Mengapa? Karena mereka itu tidak punya tanda Antikristus, yaitu tanda 666. Tanda 666 itu merupakan tanda Antikristus. Jika kita mempunyai tanda angka 666, maka kita bisa berjual dan juga bisa membeli. Akan tetapi jika kita tidak punya tanda 666, maka kita tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Bahkan kita akan dikejar-kejar. Sampai masa akhir 7 tahun tribulasi itu, apa yang akan terjadi? Maka bangsa Israel itu akan diserang habis-habisan dari segala penjuru bumi. Artinya musuh-musuh dari Israel itu semuanya, ya, akan menyerang Israel habis-habisan. Dan apa yang terjadi? Ketika Israel terdesak, ya, maka Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dalam tahap yang kedua, dan Tuhan Yesus akan turun ke bumi mengalahkan semua musuhnya dengan mulutnya. Dan Tuhan Yesus, ya, akan bersama dengan orang percaya turun ke bumi, dan kerajaan 1000 tahun akan dimulai. Dan iblis akan dikurung. Bagaimana dengan pandangan yang kedua? Kita juga sudah pelajari minggu yang lalu. Pandangan kedua yaitu postmilenium. Postmilenium. Menurut pandangan kelompok ini, ya, Kristus akan datang ke bumi, ya, akan diperintah dalam kebenaran dan damai sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari pemberitaan dan pengaruh Injil. Kejahatan memang tidak hilang sama sekali, tetapi akan semakin berkurang, ya, hingga mencapai titik yang paling kecil atau titik minimum. Jadi keadaan ini, ya, sebagai akibat semakin berubahnya lubuk jantung manusia di bumi ini. Mereka menganggap bahwa segalanya semakin baik. Segala permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan. Dunia menjadi dunia Kristen yang penuh dengan kedamaian. Jadi anggapan mereka masa itu disebut sebagai masa milenium. Pandangan ketiga yang kita sudah pelajari juga minggu yang lalu adalah amilenium, atau tidak ada pemerintahan Tuhan Yesus di bumi secara nyata. Mereka menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun hanya bagaimana? Hanya bersifat rohani saja dan bukan duniawi. Saudara-saudari di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita, ya, meyakini pandangan premilenium. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu, ya, bukan simbol. Bukan simbol. Akan tetapi akan terjadi secara nyata di bumi ini.
di mana Tuhan Yesus sendiri ya yang akan memerintah sebagai raja. Nah, apa yang akan terjadi di akhir dari kerajaan 1000 tahun? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jika kita perhatikan di ayat yang kedua dan tiga, ya di situ dikatakan satu malaikat tersebut menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya dengan rantai selama 1000 tahun lamanya, dan dilemparkan ke dalam jurang maut atau jurang tanpa dasar. Habis. Dilemparkan ke dalam jurang maut atau jurang tanpa dasar, bisa disebut habis. Yang menjadi pertanyaan kita adalah sekarang, ya. Wahyu pasal 20 ayat 3 mengatakan, ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian dari itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita, mengapa iblis dilepaskan? Mengapa sudah 1000 tahun dikurung, tetapi akhirnya iblis itu dilepaskan? Ini menjadi suatu pertanyaan untuk kita, pertanyaan yang membingungkan untuk kita. Mari kita melihat di Wahyu pasal di Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-10. Tadi kita sudah membacanya, saya akan membaca ulang keseluruhan, hanya 4 ayat, 7, 8, 9, 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ke pertanyaan yang tadi. Mengapa sudah 1000 tahun ya dikurung, tetapi iblis dilepaskan kembali? Pertama, kita harus mengakui ya bahwa ada pertanyaan-pertanyaan Alkitab yang belum tentu kita bisa jawab. Mengapa? Karena Allah memilih untuk ya menyimpan misteri-misteri untuk dirinya sendiri. Hal ini tercatat di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29, saya akan membacakan. Silakan menyimaknya dengan baik. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah untuk Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah untuk kita dan untuk anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Selanjutnya kita juga buka di surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 saya akan membacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akan tetapi bagaimana dengan orang yang percaya? Ya, walaupun kita tidak selalu ya bisa mengerti beberapa hal di dalam firman Tuhan, kita
kadang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atau cara Allah. Yang penting kita mempunyai satu kepastian. Apa kepastian kita? Bahwa Allah itu pasti benar dan akan betul-betul terjadi. Dan dengan pengertian itu, ya, kita sebagai orang percaya diajarkan untuk wajib mentaati apa yang sudah dipahami dengan benar. Itulah pengertiannya. Kita sebagai orang percaya wajib, ya, untuk mentaati apa yang sudah dipahami dengan benar. Walaupun kita mungkin ya tidak dapat menjawab dengan pasti, ya, mengapa Allah itu melepaskan iblis. Kita dapat menyarankan beberapa kemungkinan berdasarkan pengertian keseluruhan dari firman Allah. Pada awal mula kerajaan 1000 tahun, ya, hanya orang percaya yang akan hidup, yaitu mereka yang bertahan hidup melewati masa kesengsaraan. Serta mereka yang kembali bersama Tuhan, ya, di kala kedatangannya yang kedua. Saat itulah masa damai, di mana Tuhan Yesus akan memerintah di atas tahta Daud. Dan Tuhan Yesus akan menerapkan, ya, sebuah teokrasi atau satu pemerintahan yang penuh dengan kebaikan atas segala ciptaannya. Jadi semasa Tuhan Yesus memerintah, Tuhan Yesus akan selalu memperhatikan kebutuhan setiap orang agar terpenuhi. Bahkan Tuhan Yesus, ya, tidak bertoleransi pada dosa yang biasa dilakukan orang-orang pada zaman ini. Artinya masa 1000 tahun itu adalah masa yang begitu indah, ya, masa yang begitu aman, damai, seperti masa surga di bumi. Orang yang bertahan hidup yang di masa kesengsaraan masih bersifat fana. Ya, jadi mereka itu akan bagaimana? Mereka itu akan hidup dan mengisi kembali bumi pada waktu kerajaan 1000 tahun tersebut tanpa merusak sifat dosanya. Di sini kita bisa membayangkan bahwa populasi pada saat itu, ya, akan meningkat. Dan mereka tetap dilahirkan sebagai status manusia yang tetap berdosa. Dan mereka itu bagaimana? Mereka itu harus tetap bertobat dan mempercayai Injil dan memilih Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun di akhir dari kerajaan 1000 tahun, Allah akan memberikan ujian terakhir kepada manusia. Di akhir dari kerajaan 1000 tahun, Allah akan memberikan ujian terakhir kepada manusia, bahwa Dia akan melepaskan iblis, ya, dalam jangka waktu yang singkat. Iblis, ya, diberikan kesempatan, maka dia mulai menggunakan kesempatan tersebut untuk apa? Untuk menipu sekian banyak orang agar orang-orang tersebut, ya, mengikuti pemberontakannya yang terakhir untuk melawan Tuhan dan para orang saleh. Inilah yang dipergunakan oleh iblis. Kesempatan yang baik dipergunakan untuk, ya, membujuk, merayu orang-orang agar mau ikut kepada iblis, memberontak kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat, ya, bahwa selama 1000 tahun tersebut jantung mereka itu belum diubahkan. Apa? Jantung mereka itu belum diubahkan. Mereka itu kelihatannya tunduk kepada Kristus secara lahiriah, tetapi sebenarnya mereka itu mendurhaka kepada Allah. Jadi ini merupakan hal penting, ya, untuk setiap kita, ya, agar kita bisa dilahirkan kembali, lahir baru. Inilah hal yang penting untuk kita. Jadi di situ dikatakan jumlah
mereka yang memberontak kepada Allah ini sangat banyak. Seperti apa? Seperti pasir di tepi laut. Kalau kita membaca ayat ini, perkataan ini pasir di tepi laut, kita pasti mengingat apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ya, bahwa keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Jadi di sini dikatakan jumlah mereka yang memberontak kepada Allah, jumlahnya itu seperti pasir di tepi laut. Coba kita bayangkan, banyak nggak pasir di tepi laut itu? Kita segenggam tangan aja kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi jumlahnya sampai pasir di tepi laut gitu. Kita tidak bisa menghitungnya. Ya, ini menekankan bahwa jumlah yang memberontak yang dipimpin oleh iblis itu sangat banyak. Dan pada akhirnya, ya, ini akan diakhiri oleh kemenangan di pihak Allah. Dan apa yang terjadi? Allah tidak akan mentoleransi pemberontakan lagi. Allah tidak akan memberikan kesempatan yang kedua kali lagi. Dan pada waktu itu hukumannya tidak tertunda. Pada waktu itu hukumannya tidak tertunda. Tidak ada toleransi lagi kepada iblis. Tidak ada lagi penundaan. Di ayat 10 mengatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka itu bagaimana? Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka itu bagaimana? Mereka itu disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Itulah lautan api. Tempat yang tidak boleh manusia pergi. Danau api. Di situ dikatakan bagaimana? Ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Selamanya membakar kita. Dikatakan ya, ada api tetapi gelap gulita. Tidak ada kawan. Apakah saudara-saudari mau ke tempat yang demikian? Ya. Di situ iblis yang menyesatkan mereka itu dikatakan akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Kalau kita melihat ya, daftar pertama yang masuk ke dalam lautan api, yang pertama itu siapa? Yaitu binatang. Ya, binatang, yaitu sistem politik dunia yang membenci dan menghina Tuhan kita. Itulah yang akan dimasukkan pertama ke dalam lautan api. Yang kedua, nabi palsu. Ya, orang yang mengatasnamakan agama, yang memimpin penyesatan terhadap orang-orang, ya, yang awalnya disangka baik, ternyata mengajarkan tentang ketidakbaikan. Itulah nabi-nabi palsu. Yang ketiga, orang-orang yang jatuh. Yang keempat, yaitu setan dan iblis, ya, akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Satu kelompok mereka itu akan dilemparkan. Yang kelima adalah orang-orang ya yang terhilang, yang menolak Tuhan Yesus dan menghina anugerahnya. Sudah dikabarkan Injil berulang-ulang kepadanya, tetapi mereka mengatakan, iya, tunggu. Pada akhirnya mereka tidak percaya. Orang-orang yang demikianlah yang akan dilempar ke dalam lautan api. Nah, saudara-saudari di dalam Tuhan, malam ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai dengan 10, yaitu penghukuman iblis untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa tempat tersebut sebenarnya bukan diciptakan untuk manusia. Sebenarnya tempat yang demikian itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya.
iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh, yang memberontak kepada Allah. Itulah tujuan utama diciptakan tempat tersebut, untuk menghukum iblis dan antek-anteknya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, akan tetapi ya, kita jangan sampai memilih untuk mengikut iblis dan menolak anugerah dan darah Yesus. Jika kita menolak anugerah dan darah Yesus, apa yang akan terjadi? Kita juga akan dilemparkan ke dalam lautan api tersebut. Akan bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Kita akan bersama-sama dilemparkan ke tempat tersebut kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mau kita dilemparkan ke dalam neraka. Jangan sampai di situ dikatakan terdapat kertak gigi. Artinya itu sakit berkepanjangan. Tiada hentinya. Jangan sampai kita semua yang ada di sini memilih iblis yang telah memberontak kepada Allah dan akan dihukum di dalam neraka atau lautan api. Akan tetapi kita harus bagaimana? Kita diajarkan, kita diberikan hikmat, kepintaran untuk memilih hal yang baik. Nah, di sini malam ini kita diajarkan untuk memilih hal yang baik. Untuk memilih Tuhan Yesus. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan keselamatan untuk setiap orang percaya. Tidak ada agama lain yang menjanjikan keselamatan untuk setiap orang percaya. Hanya Tuhan Yesus yang menjanjikan keselamatan untuk setiap orang percaya. Inilah yang harus kita yakini. Bahkan Tuhan Yesus, Dia selalu memelihara kita. Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan Dia selalu berseru kepada kita. Ikutlah aku akan membawa engkau pulang. Ikutlah aku akan membawa engkau ke surga. Ikutlah aku akan memberikan kehidupan yang kekal. Itulah inti dari kita mengikut Yesus. Ya. Ikut Yesus itu tidak gampang. Banyak orang berkata ikut Tuhan Yesus itu gampang, ya. Kalau kamu ikut Yesus, kamu bisa kaya. Kalau kamu ikut Yesus, kamu bisa sehat selalu. Kalau kamu ikut Yesus, ya, segala permasalahanmu akan diselesaikan. Apakah begitu? Tidak. Justru kita ikut Yesus, kita harus memikul salib. Bukan enak-enakan. Apa arti kita memikul salib? Kita ikut Yesus berarti kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup di bumi berapa tahun? 3,5 tahun. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Melayani, ya, mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan. Hal itulah yang harus kita lakukan sebagai pengganti dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita murid-muridnya. Kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita meniru teladan dari Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Agar apa? Bukan hanya kita sendiri yang diselamatkan, tetapi saudara-saudara kita juga, keluarga kita juga, tetangga kita juga bisa diselamatkan. Kita tidak perlu menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri kita sendiri. Yang penting saya masuk surga aja, yang lain biarin. Sebagai seorang ayah, yang penting saya ke surga aja, anak-anak saya biarin mau jadi apa. Apakah begitu? Tidak. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita ini hutang Injil. Itulah inti dari kita mengikut Tuhan Yesus. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan menjadi kawan iblis.
Kita akan menjadi kawan dari naga, menjadi kawan dari nabi-nabi palsu, orang-orang yang jatuh, ya, akan dilemparkan bersama-sama ke dalam lautan api, dibakar selama-lamanya. Di situ terdapat kertakan gigi. Mau ke tempat demikian? Saya harapkan tidak. Kita harus mendengar seruan Tuhan Yesus, ikutlah aku, ya, aku menyertaimu. Ikutlah aku akan membawamu ke surga. Ikutlah aku, ya, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah inti dari kita mengikut Yesus. Pertanyaannya pada malam hari ini, maukah kita memilih Tuhan Yesus? Maukah kita ikut Tuhan Yesus? Kita harus mengambil keputusan, jangan terlambat. Ya, karena manusia tidak tahu kapan itu akan dipanggil oleh Tuhan. Bisa saja malam ini kita dipanggil Tuhan, tetapi kita belum percaya, dan kita akan dilempar ke dalam lautan api. Tetapi jika engkau pada malam ini menetapkan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, pada detik ini juga engkau mengatakan di dalam lubuk jantungmu, engkau mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu, malam ini juga engkau diselamatkan. Itulah hal yang terindah kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan malam ini, ya, menjadi berkat untuk kita semua. Walaupun disampaikan secara sederhana, tetapi kiranya kita dapat mengerti firman Tuhan. Dan melalui berkat firman Tuhan ini kita juga dapat sampaikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang akhir zaman, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami sebagai orang percaya dihadapkan agar kami selalu siap-siap, selalu berwaspada menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan agar kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan dilemparkan ke dalam neraka bersama iblis dan antek-anteknya. Bapa di surga, kiranya firman-Mu dapat terukir indah dalam lubuk jantung kami yang mendengar, sehingga dapat menjadi berkat rohani untuk kami semua, agar melalui berkat ini kami juga dapat menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga orang lain juga bisa mau ikut Tuhan Yesus dan percaya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 336. Pakailah waktumu. 336. Pakailah waktumu, doa padanya, carilah Tuhanmu, terima firman-Nya, kasihi umat-Nya, tolong yang lemah, jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu, dekat padanya, untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya, lebih mirip Dia, nyatakan kasih-Mu dalam hidup
sertanya, suka atau duka tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanmu, sandar padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami kembali mengucap terima kasih karena pada akhir kebaktian ini kami dapat sekali lagi memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu senantiasa melalui kami, dan anugerah Tuhan Yesus yang sudah kami terima sebagai keselamatan abadi, hidup yang kekal, dapat kami bagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah mereka itu orang tua kami, kemudian yang lebih kecil daripada kami, yaitu anak-anak, dan mungkin juga mereka adalah karyawan dan rekan kerja kami, yang selama di bumi tidak tahu akan Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi saksi Tuhan Yesus, supaya mereka yang binasa, mereka yang belum percaya Yesus dapat diselamatkan. Ya Bapa, Engkau menolong kami sebagai anak-anak yang masih kecil, yang sedang sekolah, maupun yang sudah bekerja, ataupun para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kiranya Engkau memberikan kami senantiasa ingatan yang baik akan firman-Mu, supaya kami dapat terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kali. Ya Bapa, kami serahkan semua kami. Kami juga berdoa untuk Desi yang sedang berduka, karena ayahnya Saudara Tio yang pada bulan April yang lalu sudah mengaku dengan mulutnya ia percaya Yesus, sehingga oleh Pendeta Eliakim Pang dibaptis dalam nama-Mu, nama Putra-Mu dan Roh Kudus. Dan kami percaya Bapa, ia sudah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu. Kiranya semua pemakaman dan semua yang harus diselesaikan dapat berlangsung dengan baik. Dan keluarganya yang berduka bisa juga mengikuti Saudara Tio untuk percaya Yesus. Ya Bapa, kembali kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Jagalah kami semua, agar bukan hanya rohani kami yang Engkau pelihara, tetapi juga jasmani kami Engkau juga pelihara, agar kami memiliki hidup yang kudus di hadapan Engkau untuk menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Supaya nama-Mu ya Bapa dan Putra-Mu Tuhan Yesus dan juga untuk Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Oh